Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang aku pribadi yang unik di kelas 4 SD fase B. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih dan Maha Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Engkau menganugerahi kami talenta, bakat secara unik. Kami mohon bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar semakin mengenal dan memahami keunikan, sehingga dapat mengembangkannya dalam hidup kami, demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, dalam pelajaran aku pribadi yang unik, peserta didik diharapkan mampu memahami sebagai pribadi yang unik, sehingga mampu mengembangkan dan mempergunakannya untuk berperan dalam lingkungan dan bersama lingkungan maupun mengembangkan dirinya sehingga bisa bersyukur atas dirinya, kehadiran sesamanya sebagai anugerah dalam hidupnya. Itu harapan yang menjadi harapan untuk peserta didik dengan pembelajaran aku pribadi yang unik. Dalam pembelajaran aku pribadi yang unik, diharapkan peserta didik dapat menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut peserta didik, apakah wajahnya mirip dengan ibunya atau ayahnya, kakaknya, atau apakah ada orang yang memiliki wajah seperti dirinya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah wajahnya atau wajah peserta didik memiliki kemiripan dengan anggota keluarganya? Setelah peserta didik memberikan jawaban atas keunikan dirinya atau mukanya atau bentuk tubuhnya apakah sama dengan orang lain, kita memberikan catatan bahwa setiap orang diciptakan berbeda-beda, dengan muka yang berbeda, dengan wajah yang berbeda, dengan bentuk tubuh yang berbeda, dengan rambut yang berbeda, warna berbeda. Jadi, walaupun berbeda itu, jangankan kita satu keluarga, yang kembar sama sekalipun memiliki bentuk dan rupa yang berbeda. Nah, itu menjadi keistimewaan bagi kita semua dengan bentuk yang sama ataupun tidak, atau wajahnya berbeda atau wajahnya mirip, tetapi seluruh tubuh kita itu sungguh unik. Karena dengan perbedaan itu, kita memiliki keunikan dari teman-teman atau keluarga kita yang lain. Baik, tadi kita sudah membahas tentang keunikan dari segi fisik kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua ini kita bertanya kepada peserta didik tentang hobi atau bakatnya, sehingga memiliki keunikan juga dari dirinya dengan orang lain. Yang pertama, kita akan menanyakan tentang siapa yang memiliki bakat bermain musik. Yang kedua, siapa yang memiliki bakat menyanyi. Yang ketiga, bakat menari, kemudian bermain bola kaki atau futsal, menggambar, dan juga siapa yang memiliki bakat memanjat pohon. Dari bakat-bakat itu juga merupakan keunikan dirinya yang berbeda dari orang lain. Baik, tadi kita sudah membahas tentang keunikan dari segi fisik kita sebagai ciptaan Tuhan. Baik, tadi kita sudah menanyakan dan menggali jawaban peserta didik tentang keunikan fisik dan juga bakat dari peserta didik. Kemudian dalam pembahasan yang berikutnya ini kita menyuruh atau meminta peserta didik menuliskan sifat-sifat dan keunikan peserta didik di selembar kertas. Nah, yang dituliskan adalah peserta didik menuliskan keunikan dirinya dari segi jasmani,
ataupun kemampuan, dan juga menuliskan secara jujur keunikan dirinya dalam sifat atau karakter. Apakah dia sifatnya baik, atau ramah, sabar, atau mungkinkah kita atau peserta didik memiliki sifat pemarah dan sombong. Jadi, peserta didik menuliskannya dalam selembar kertas agar nanti bisa dikumpulkan atau bisa juga menjadikan sharing cerita kepada teman-temannya tentang keunikan dirinya. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan dan menggali pengalaman peserta didik, dan peserta didik menyebutkan keunikan dirinya, sifat, dan juga karakter dirinya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang keunikan dirinya. Kitab suci diambil dari kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci yang berbicara tentang kita diciptakan Allah menurut citra dan gambar Allah. Kemudian sekarang kita memberikan peneguhan kepada peserta didik bahwa kita diciptakan itu, rupa kita itu baik sebagai laki-laki ataupun perempuan, itu kita memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Misalnya kalau laki-laki dia itu ototnya lebih besar, lebih kuat dalam hal angkat beban, tetapi perempuan dia lebih kepada kegiatan-kegiatan yang lebih ringan. Kemudian dari segi pekerjaan itu misalnya ada perempuan yang memang lebih cocok untuk memasak, lebih suka memasak. Memang ada laki-laki yang suka memasak, tetapi lebih pada banyak perempuan yang hobinya memasak. Sementara laki-laki itu pekerjaan-pekerjaannya mengarah kepada hal-hal yang berat. Kemudian dari segi psikis atau emosi, kalau laki-laki itu lebih kepada langsung saja mengambil keputusan. Contohnya, kalau bermasalah dengan orang lain, kita tuh biasanya langsung emosi atau langsung melakukan sesuatu yang tidak diharapkan. Sementara kalau perempuan, dia lebih mencari dukungan atau berbicara kepada orang tuanya atau ibunya yang dekat dengannya, sehingga menawarkan solusi apa dari permasalahan tersebut. Nah, dalam kitab suci juga manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Jadi, walaupun kita berbeda-beda,
baik dari wajah atau tingkah laku kita, sifat karakter, tetapi kita adalah ciptaan Allah yang sama, memiliki derajat yang sama. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok teman kita atau orang-orang di sekitar kita dengan keunikan yang ada pada mereka. Tetapi kita harus menghargai bahwa kita adalah ciptaan Allah yang unik. Jadi dengan keunikan, dengan perbedaan kita menjadikan kita saling bekerja sama dan dapat membagikan kasih kita baik dalam lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Setelah membaca kitab suci, kemudian kita meneguhkan peserta didik dengan keunikan dan ciri dia yang khas, kita ingin melakukan refleksi. Yang pertama, kita mengajak peserta didik untuk mensyukuri keunikan dirinya sebagai anugerah Tuhan dengan cara menyusun sebuah doa. Jadi doa dibuat sebagai bentuk rasa syukur yang mengatakan kata-kata syukur dalam doa tersebut. Kemudian aksinya, peserta didik membacakan doa syukur yang tulisnya baik dalam keluarga maupun di sekolah. Sekarang kita akan memberikan kesimpulan atas semua pembelajaran kita pada hari ini tentang aku pribadi yang unik. Bahwa keunikan fisik, baik itu bentuk rupa dan wajah yang berbeda itu biasa, bahkan anak kembar sekalipun wajah dan rupanya berbeda. Kemudian dari segi kemampuan, kita miliki kemampuan pikiran, misalnya berpikir, berkendak, merenung, berdoa, dan sebagainya. Itu kemampuan yang berbeda-beda dari kita, tidak sama dengan orang lain. Misalnya, dari segi nilai kita berbeda, dalam belajar kita berbeda, itu merupakan keunikan kita. Tetapi tetap patut kita syukuri dan patut kita terus melakukan hal yang baik dalam keunikan kita itu. Kemudian dari keunikan atau sifat kita, baik itu sifat ramah, sabar, itu merupakan semangat kita untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Manusia diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikannya masing-masing. Jadi sebagai laki-laki dan perempuan kita harus saling menghargai, laki-laki menghargai perempuan, begitu sebaliknya. Perempuan juga harus menghargai dan wajib menghargai laki-laki. Baik, semuanya setelah kita belajar tentang aku pribadi yang unik, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pembelajaran tentang keunikan yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami selalu tetap mensyukur dengan cara mengembangkan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, semuanya setelah kita belajar tentang aku pribadi yang unik, mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat-Mu hari ini. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami pembelajaran tentang keunikan yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami selalu tetap mensyukur dengan cara mengembangkan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh